Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Sekarsari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proses pengembangan kurikulum. Sebelum itu, mari kita ketahui terlebih dahulu apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan bagian penting dari pendidikan. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai program yang diberikan kepada siswa dalam bentuk kegiatan belajar yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan dengan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan mereka. Secara umum, proses pengembangan kurikulum dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama, pengembangan kurikulum secara nasional. Pada tingkat ini meliputi pendidikan resmi, tidak resmi, dan alternatif di semua wilayah negara. Pengembangan kurikulum dilakukan secara vertikal dari level terendah ke level tertinggi dan secara horizontal dari sekolah yang sederajat. Yang kedua, pengembangan kurikulum di taraf institusi. Kegiatan yang dilakukan pada taraf ini meliputi penetapan target sekolah, pengembangan kriteria pencapaian lulusan, dan penentuan materi kurikulum. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Pada tingkat ini, kemampuan kurikulum dikembangkan dalam format silabus yang mencakup kemampuan inti, dasar, bahan pelajaran, aktivitas pembelajaran, indikator penilaian, format dan jadwal penilaian, serta direvisi setiap semesternya. Yang keempat, ada pengembangan kurikulum pada jenjang pendidikan. Pada jenjang ini, pengembangan kurikulum berupa program eksekusi pedagogi yang disusun dan dari tiap-tiap guru dan membuat sumber pembelajaran yang akan dimanfaatkan. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan kurikulum menurut para ahli. Ahli menyatakan bahwa ada beberapa formula langkah-langkah dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu pertama dengan model administratif. Pada model administratif merupakan kerangka kerja yang menekankan pada langkah-langkah administratif seperti analisis kebutuhan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua ada model arts yang berfokus pada motivasi belajar siswa dengan 4 elemen utama, yaitu penelitian, relevansi, keyakinan, dan kepuasan yang dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Yang ketiga ada model Rogers yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Model ini menekankan pada pendekatan humanistik yang berorientasi pada siswa. Kurikulum dirancang untuk merespon kebutuhan dan minat siswa serta mempromosikan pembelajaran siswa yang efektif dan otonom. Yang keempat, model Taylor. Pada model Taylor menekankan 4 dasar pengembangan kurikulum, yaitu apa tujuan pendidikan, pengalaman apa yang membantu mencapai tujuan tersebut, bagaimana cara menyusun pengalaman-pengalaman tersebut menjadi kurikulum, dan bagaimana cara menilai apakah tujuan telah tercapai. Yang kelima, ada model pengembangan kurikulum menurut Beckham. Model ini terdapat beberapa langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, menentukan ruang cakupan kurikulum yang meliputi tingkat sekolah, kecamatan, distrik, sekolah, negara bagian, atau bahkan tingkat nasional yang ditentukan oleh pihak yang memiliki otoritas. Yang kedua, meninjau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengembangan kurikulum dan melibatkan mereka yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir, mengevaluasi dan menerapkan kurikulum yang telah dikembangkan. Yang keenam, menurut Tabah, pertama, buat sesi eksperimen dengan guru Anda untuk menjelaskan hubungan antara kolerasi di antara pemahaman konseptual dan aplikasi nyata. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang berperan dalam menentukan proses pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi dipengaruhi oleh pendidikan tinggi dalam setidaknya 2 aspek utama. Yang pertama, melalui kemajuan keilmuan dan inovasi teknologi yang didapatkan dari sebuah proses pendidikan tinggi. Selanjutnya, pembinaan dan pelatihan guru
Pendidikan guru di lingkungan perguruan tinggi, adopsi teknologi dan pengetahuan ini memiliki dampak besar terhadap proses pembelajaran di konten kurikulum. Yang kedua ada masyarakat. Sekolah adalah elemen integral dalam struktur masyarakat yang memberikan pembelajaran kepada generasi muda agar dapat berintegrasi dalam kehidupan sosial. Pengaruh lingkungan ini cukup berperan penting dalam proses pendidikan di sekolah. Kurikulum yang diterapkan harus responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat pada saat ini. Yang ketiga ada sistem nilai. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dijumpai berbagai macam sistem antara lain nilai seperti norma moral, agama, sosial, dan budaya, serta politik yang mengatur interaksi antar individu. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan pengembangan kurikulum. Dalam karakteristik perencanaan kurikulum, model pertama yaitu 1. Model perencanaan kurikulum dalam pengembangan kurikulum. Terdapat 4 model perencanaan kurikulum yang berasumsikan tentang rasionalitas, yaitu keyakinan bahwa keterangan tentang materi ajar, peserta didik, lingkungan, dan hasil pembelajaran dikelola secara berhati-hati, yang terbagi menjadi 1A. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini berfokus pada pemikiran logis dalam merancang program kurikulum dan didasarkan pada tujuan atau spesifikasi tujuan. Yang kedua ada model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menekankan pada proses perencanaan daripada sekedar perancangan. Rencana kurikulum ini bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan konteks spesifik sehingga cocok digunakan oleh institusi pendidikan yang menerapkan pendekatan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga ada the discipline model. Jenis ini berfokus pada mempertimbangkan secara sistematis hubungan antara filsafat, sosiologi, dan psikologi. Pendekatan ini menekankan peran guru sebagai individu yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum bagi siswa. Dan yang keempat ada model utama tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini berfokus dengan mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar pada ruang kelas seperti pemilihan media, pembelajaran, pengembangan, strategi pembelajaran, dan kegiatan lainnya. Yang kedua ada desain kurikulum. Desain kurikulum mengacu pada pola, kerangka kerja, atau struktur organisasi yang digunakan untuk memilih, mengembangkan, serta meningkatkan pemahaman pendidikan. Yang ketiga ada prinsip perencanaan kurikulum. Prinsip perencanaan kurikulum terbagi menjadi 8. Yang pertama, perencanaan harus memungkinkan guru dan siswa untuk memilih dengan partisipasi guru yang berinteraksi langsung dengan siswa. Yang kedua ada perencanaan harus mendukung dalam menerapkan prinsip-prinsip. Yang ketiga, guru sebaiknya merencanakan pengalaman pembelajaran sesuai dengan kebutuhan perkembangan, kemampuan, dan kematangan siswa. Yang keempat, ada rencana harus mendorong guru untuk mempertimbangkan aktivitas belajar yang memungkinkan siswa berpartisipasi dalam program ekstrakurikuler di sekolah. Yang kelima, ada perencanaan harus mempertimbangkan pengalaman belajar yang berkelanjutan. Yang keenam, ada kurikulum harus dirancang untuk menciptakan kepribadian, karakteristik, dan pengetahuan dasar yang sejalan dengan budaya, demokrasi, dan keindonesiaan. Yang kedelapan, perencanaan harus realistis, dapat dilaksanakan, dan diterima oleh pihak terkait. Keempat, sifat perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan pendekatan strategis. Yang kedua, bersifat komprehensif dan inklusif. Yang ketiga, terintegrasi. Keempat, bersikap realistis. Yang kelima, memiliki fokus humanis dalam pengembangan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, mempunyai sifat futuristik. Yang ketujuh, merupakan komponen penting yang mendukung pengelolaan pendidikan secara sistematis. Yang kedelapan, berkaitan dengan pengembangan keterampilan. Kesembilan, diverifikasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kesepuluh, karakteristiknya terdistribusi.
Yang kelima, ada asas-asas perencanaan kurikulum. Rencana kurikulum dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip 1. Objektivitas. Yang kedua, integrasi. Ketiga, manfaat. Kelima, efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, adaptasi. Yang keenam, keseimbangan. 7, kemudahan. 8, berkelanjutan. Yang kesembilan, standarisasi. Dan 10, kualitas. 6. Adapun langkah-langkah merancang sebuah kurikulum. Yang pertama, dengan merumuskan tujuan. Yang kedua, perumusan isi kurikulum. 3, perumusan metode strategi pembelajaran. 4, merancang strategi bimbingan. 5, penentuan atau evaluasi yang dapat dilakukan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan, di mana kurikulum merupakan komponen fundamental dalam sistem pendidikan. Kurikulum memiliki peran sentral dan vital dalam menekankan arah, isi, dan kualitas proses pembelajaran. Tanpa adanya kurikulum yang terencana dan terarah, maka pendidikan akan kehilangan pijakan dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, kurikulum dapat dianggap sebagai tulang punggung atau fondasi utama bagi terselenggaranya pendidikan yang efektif dan berkualitas. Keberadaan kurikulum yang baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman menjadi prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Pengembangan kurikulum merupakan serangkaian aktivitas sistematis untuk merancang, menerapkan, dan menyempurnakan kurikulum baru. Proses ini meliputi beberapa tahap, yaitu perencanaan kurikulum yang mencakup analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pemilihan materi, dan perencanaan strategi pembelajaran. Berakhir sudah pemaparan kita kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.